Bertemu lagi dengan kami di channel media Target News, menyajikan berita fakta dan aktual. Kadisbun Provinsi Jambi, PT, SI, di pusaran kasus 2 Gapoktan dan CVPTCM. Jambi, Target News Site, patut diduga Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan PT, Elwon Solusi Indonesia SI, bermain di pasaran kasus Gapoktan Amanah dan Gapoktan Mulia Indah, dengan perusahaan pembibitan CV Putra Tricindo Mandiri sebagai pemberi dukungan suplai benih bibit kepada 2 Gapoktan tersebut dalam pelaksanaan peremajaan sawit rakyat pasar tahun 2023 yang berlokasi di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang informasinya kini ditangani APH sejak beberapa bulan belakangan. Bak merangkai puzzle yang berserakan, serta tertutupnya keran informasi dari pihak-pihak yang punya kapasitas agar kasus 2 Gapoktan dengan CV PTCM ini terlihat terang di tengah publik, dilansir dari salah satu media binpers.com sejak pertengahan Agustus lalu mencoba menggali informasi dari beberapa sumber yang layak dipercaya, terkait hal tersebut. Publik sedang menanti apa sesungguhnya yang terjadi atas perlakuan 2 Gapoktan ini beralih menggunakan benih bibit dari penangkar PT, SI, sementara pemberi dukungan sedari awal berkas yang diverifikasi oleh Disbunak Muaro Jambi adalah penangkar benih CV, PTCM. Informasi yang diperoleh media binpers.com, pada bulan Oktober tahun 2021 silam, Gapoktan Amanah, dan Gapoktan Mulia Indah mendapat dukungan dari perusahaan benih bibit dari CV, PTCM sebagai salah satu dari sekian persyaratan untuk mendapatkan dana pasar dari BPDPKS. CV PTCM, dalam hal ini memberikan surat pernyataan kesanggupan mensuplai benih bibit sebanyak 22.000 batang lebih untuk 2 Gapoktan tersebut sebagai syarat kelengkapan berkas pengajuan penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 03 Tahun 2022 tentang pengembangan SDM, penelitian, pengembangan, peremajaan, serta sarana prasarana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan surat Dirjen Perkebunan. Anehnya, di tengah jalan muncul persoalan, entah apa sebab, Gapoktan Amanah dan Mulia Indah membeli bibit dan mengikat kontrak dengan penangkar benih PT, SI Desember tahun 2022 silam. Tentu ini membuat CV, Tricindo Mandiri meradang serta dirugikan dengan terbengkalainya puluhan ribu batang bibit kelapa sawit yang sedianya untuk disalurkan pada 2 Gapoktan tersebut. Informasi yang diterima, sebelumnya Gapoktan Amanah maupun Mulia Indah ajukan permohonan bantuan pasar oleh Disbunak Kabupaten Muaro Jambi sebagai leading sektor, telah memverifikasi kelengkapan administrasi kelembagaan agar bisa mendapatkan bantuan dari BPDPKS. Persyaratan tersebut antara lain, rencana anggaran, renja, simultan, RAT, surat pernyataan, dan surat rencana pembelian bibit benih dari CV PTCM. Setelah semua berkas lengkap dari Gapoktan, tim verifikator Disbunak turun ke lapangan guna pengecekan data-data dari Gapoktan. Setelah dianggap valid, Disbunak membuat berita acara untuk dilanjutkan ke tingkat provinsi, sebagai pengantar SK dari kabupaten hingga terbit Rekomtek Dirjenbun. Terkait hal ini PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Muaro Jambi, Amri T. SP Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023, ketika dikonfirmasi mengatakan, Disbunak sudah melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Permentan, kami sudah melakukan sesuai dengan Permentan, memverifikasi data hingga sampai Rekomtek Dirjenbun, sebutnya Amri. Ketika dikonfirmasi perusahaan mana yang memberi dukungan pada saat pemberkasan untuk mensuplai benih bibit kepada 2 Gapoktan tersebut, Amri sedikit berdiplomasi, terkait dukungan tanyakan pada verifikator, saya hanya menanyakan sudah lengkap. Ya sudah, bisa dilanjutkan ke provinsi, provinsi terus lanjutkan ke Dirjenbun, lanjut Amri. Ketika dicecar bagaimana bisa terjadi Gapoktan Amanah dan Mulia Indah mengikat kontrak dengan PT, SI, sementara dukungan saat pemberkasan adalah CV PTCM, Kepala Dinas tersebut mengatakan untuk bertanya langsung dengan Gapoktan, kalau terkait itu tanyakan dengan Gapoktan kenapa dia melakukan itu, sebut Amri. Lanjut Amri lagi, bagi saya ini jadi peringatan, kelembagaan jangan macam-macam, berbuatlah sebagaimana mestinya, kalau memang dukungan dari perusahaan pendukung, ambillah di situ, ujar Amri, menjelaskan dengan nada pelan. Di lain sisi, diduga kuat ada oknum-oknum yang bermain dalam hal ini, terbukti dari hasil Monef yang dilakukan di Disbunak Kabupaten Muaro Jambi, Maret tahun 2023 silam, bahwa pengerjaan chipping dan benih bibit oleh 2 Gapoktan tersebut diduga telah menyimpang dari standar Permentan Nomor 26 Tahun 2002. Dari temuan tersebut Disbunak Kabupaten,
sebagai leading sektor pembinaan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pasar, yang diatur dalam Permentan 03 Tahun 2022, Pasal 34 Ayat 1 dan 2, Pasal 35 Ayat 1. Pada bulan Mei tahun 2023 silam telah menyurati kembali agar Gapoktan Amanah dan Mulia Indah menyelesaikan semua pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan poin terakhir, mengganti bibit benih kelapa sawit yang memenuhi standar. Terkait hal ini menurut Kepala Disbunak hingga Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023, belum ada laporan dari Gapoktan atas penyelesaian chipping maupun penggantian bibit benih tersebut, belum ada laporannya ke kita, ujar Amri lagi. Melihat fakta serta keterangan dari Disbunak, bahwasannya dinas tersebut telah melaksanakan tupoksinya sebagaimana Permentan 03 Tahun 2022, sepertinya tak berdaya, dan diduga kuat ada oknum-oknum yang sengaja ingin menutupi kasus ini rapat-rapat. Sementara di lain sisi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi kuat dugaan berpihak kepada PT SI dikarenakan perusahaan tersebutlah sebagai penyalur bibit benih kepada dua Gapoktan yang ditenggarai terjadi markup dalam pelaksanaannya. Seyogianya Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat bertindak lebih profesional dalam mengimplementasikan permentan di tingkat provinsi. Namun keberpihakan kepada beberapa pihak dalam kasus ini sangat kental. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi Agustus silam terkait hasil Monef Disbunak Kabupaten Muaro Jambi yang belum ditindaklanjuti tersebut. Seakan ingin mengatakan Monef tersebut tidak sah, mereka kursus enggak, mereka punya sertifikat untuk itu enggak ada. Sebut Agus Rizal ketika dikonfirmasi Agustus silam. Dari Jambi, Ranto Siburian, jurnalis Target News melaporkan.